Seorang pemuda berusaha melarikan diri dari masa lalu. Dia hanya ingin menjalani kehidupan normal seperti orang lain, tetapi tidak peduli seberapa jauh dia pergi. Masa lalunya terus menghantuinya. Sejak kecil ia dilatih untuk menjadi petarung yang tangguh. Kini dunia berbahaya yang sama itu kembali menariknya kembali. Dunia yang penuh kekuasaan dan rahasia keluarga, dan pilihan-pilihan sulit. Dan sekarang dia harus memutuskan, akankah dia terus berlari? Atau akankah dia menerima jati dirinya dan menciptakan masa depannya sendiri? Jadi mari kita mulai kisah ribuan tahun ini. Ada satu legenda terkenal, kisah 10 cincin. Ada dengan setiap generasi, kisah ini akan semakin besar dan semakin dahsyat. Di pusat legenda ini ada satu orang. Beberapa orang mengatakan dia menemukan cincin-cincin itu di kawah yang dalam. Yang lain mengatakan dia menemukannya di dalam sebuah makam kuno. Cincin-cincin ini memberinya kekuatan seperti dewa dan membuatnya hidup abadi. Sekarang dia bisa menggunakan kekuatan ini untuk membantu orang lain. Dia berperang dalam banyak sekali peperangan dan mengalahkan seluruh pasukan sendirian. Menggunakan cincin seiring berjalannya waktu, namanya menjadi semakin terkenal. Dia membangun pasukan yang kuat miliknya sendiri. Dan selama berabad-abad pasukan ini menyebar ke seluruh dunia, mereka bekerja dalam bayang-bayang, diam-diam mengubah sejarah, menggulingkan pemerintahan dan mengendalikan segalanya dari balik layar. Kemudian pada tahun 996 setelah mengejar kekuasaan selama lebih dari 1000 tahun, pria ini Wen Wu. Ia menemukan tujuan baru sekarang. Ia ingin menemukan Talo, sebuah tersembunyi yang dipenuhi makhluk ajaib dan kekuatan kuno, tempat di mana orang-orang berlatih seni bela diri yang setara dengan dewa. Tetapi selama pencariannya, sesuatu yang aneh terjadi. Di tengah hutan, pohon-pohon di sekitarnya tiba-tiba mulai bergerak. Saat berusaha melarikan diri, pengemudi kehilangan kendali atas mobilnya, dan semua orang jatuh ke jurang yang dalam. Semua orang kecuali Wen Wu berhasil melompat keluar tepat pada waktunya. Beberapa jam kemudian berjalan sendirian di hutan. Akhirnya dia menemukan apa yang dia cari. Pintu masuk ke Talo, tetapi desa itu tidak tanpa perlindungan. Seorang wanita misterius bernama Yingli berdiri di sana, dan dia hanya memberinya satu peringatan, pergilah. Tetapi ketika Wu tidak mendengarkan, malah dia menantangnya berkelahi. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Yingli dengan mudah menghindari semua serangan. Dia bergerak dengan tenang dan luwes, seolah-olah dia sedang menari dengan gerakan yang ringan dan tepat. Dia perlahan-lahan mengambil kendali pertarungan. Untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun, Wen Wu kalah bahkan ketika dia menggunakan kekuatan cincin. Yingli tidak takut. Dia mengendalikan jalannya pertarungan, dan bahkan menggunakan kekuatan cincin itu untuk melawannya. Ia dibuang begitu saja, tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Alih-alih menjadi musuh, kedua prajurit itu jatuh cinta. Kemudian mereka berkeluarga dan memiliki 2 anak. Yingli memberitahu putra sulungnya, Shang-Chi, tentang masa lalunya. Dia menjelaskan bahwa di desanya, manusia terhubung dengan makhluk gaib yang disebut pelindung agung, seekor naga yang perkasa. Tetapi ketika dia meninggalkan Talo, dia kehilangan kekuatannya. Dia tetap menjadi pejuang yang tangguh sebelum semuanya berubah. Dia memberikan kalung kepada Shang-Chi. Dia memberitahunya, jika kamu pernah merasa tersesat, ini akan memandu Anda kembali ke rumah. Tahun-tahun berlalu. Hampir 20 tahun kemudian, Shang-Chi bangun untuk menjalani hari normal lain. Di samping tempat tidurnya ada sebuah kartu pos. Di bagian belakang terdapat gambar naga. Itu berasal dari Macau, Tiongkok. Saat ini Shang-Chi tinggal di San Francisco. Dia bekerja sebagai petugas parkir di sebuah hotel. Katie sangat suka balap mobil. Setiap kali ada kesempatan, dia hanya ingin mengemudi dengan cepat dan bersenang-senang. Shang-Chi berpikir itu berisiko, tapi dia tetap bergabung dengannya. Malam itu mereka menghabiskan waktu bersama teman-teman mereka. Mereka bertemu dengan teman mereka, John, yang berbicara tentang pacarnya, Su. Mereka semua bersekolah di SMA yang sama. Dari semua itu, Su adalah satu-satunya yang memiliki karier stabil. Dan Shang-Chi bisa berbicara 4 bahasa. Mereka masih bekerja sebagai petugas parkir, tapi jujur saja mereka tidak keberatan. Setelah makan malam, dia dan Katie memikirkan apa yang dikatakan Su tentang menjadi lebih bertanggung jawab dalam hidup. Mereka memutuskan untuk melupakannya untuk sementara waktu. Jadi mereka pergi ke bar karaoke, minum, bernyanyi, dan nikmati saja malam ini. Pagi berikutnya, Shang-Chi pergi ke rumah Katie agar mereka bisa berangkat kerja bersama. Sementara Katie sedang bersiap-siap, Chen mengundangnya untuk bergabung dengan mereka sarapan. Di meja makan, nenek Katie sangat gembira. Dia terus mengatakan bahwa Shang-Chi dan Katie harus menikah. Tetapi Shang-Chi dengan cepat mengklarifikasinya. Mereka hanya berteman nanti. Saat mereka berada di dalam bus menuju tempat kerja, sesuatu yang aneh terjadi. Seorang pria menghampiri Shang-Chi dan menuntut kalungnya. Shang-Chi mengabaikannya dan mencoba pergi. Tetapi kemudian 2 orang lagi menghalangi jalannya. Katie mencoba melerai, tetapi salah satu dari mereka mendorongnya dengan keras, membenturkan kepalanya ke jendela. Melihat ini, Shang-Chi langsung marah. Dia menjadi sangat marah dan langsung menghampiri pria yang menyakiti Katie dan menjatuhkannya hanya dengan 1 pukulan. Lalu dia menghadapi 2 orang lain yang masih berusaha merebut kalungnya. Katie terkejut karena dia sudah mengenal Shang-Chi selama lebih dari 10 tahun. Tapi dia tidak pernah tahu dia bisa bertarung seperti ini. Setelah orang-orang itu tumbang, ancaman baru muncul. Seorang pria berbahaya bernama Razor muncul. Salah satu lengannya hilang dan di tempatnya terdapat pisau tajam. Tanpa membuang waktu, dia menyerang Shang-Chi.
Shang-Chi mencoba melawan. Sebaik-baiknya menghindar setiap hantaman, tapi segalanya dengan cepat menjadi tak terkendali. Pertarungan mulai menghancurkan bis. Setiap kali silet meleset, ia memotong bagian bis yang lain. Dan bagian terburuknya rem berhenti bekerja. Kini bis melaju dengan kecepatan tak terkendali membelah kota. Di tengah semua kekacauan ini, sang supir tersingkir setelah kepalanya terbentur, sehingga kini Shang-Chi harus bertarung dan melaju di saat yang sama, hanya ketika keadaan akan berjalan sungguh-sungguh buruk. Dia memukul silet di kepala dengan alat pemadam api dan menguasai roda. Sementara itu Shang-Chi terus bertarung. Kemudian ia datang dengan rencana. Ia memutuskan untuk mendorong para penyerang ke bagian belakang bis yang udah memisahkan diri dari depan. Ia menyuruh Katie untuk bersiap-siap, dan ketika ia memberi aba-aba, ia mulai memukul musuh-musuh dengan cara yang memaksa mereka untuk bergerak mundur. Nah, di saat yang sama ia menyuruh semua penumpang untuk bergerak ke depan. Lalu ia menarik kabel halte. Katie mengerti ini adalah sinyal. Ia dengan cepat memutar bus dan rencana berhasil bagian belakang putus. Mengambil silet dengan itu, tapi sekarang ada masalah baru. Bus masih tak terkendali, dan ia langsung menuju ke arah laut. Berpikir cepat, Katie menabrakkan bus ke deretan mobil yang terparkir. Benturan memperlambatnya dan akhirnya bus berhenti bahkan setelah kecelakaan gila seperti itu. Semua orang selamat tanpa luka serius. Tapi Shang-Chi menyadari sesuatu yang penting. Kalungnya hilang sesaat sebelum jatuh dari bus yang rusak bagian. Silet berhasil mencurinya. Tanpa membuang waktu, Shang-Chi bergegas pulang ke apartemennya. Ia mulai berkemas, ia tahu kemana ia harus pergi. Macau, karena jika mereka mengambil kalungnya, mereka akan mengejar yang lain juga, yang dimiliki adiknya. Katie bingung dan marah. Ia menuntut jawaban dan akhirnya, Shang-Chi mengatakan yang sebenarnya, orang-orang di bus itu dikirim ayahnya. Ia khawatir adiknya dalam bahaya, sehingga ia harus pergi ke Cina, dan Katie memutuskan ia akan pergi bersamanya. Sekarang kita pergi ke masa lalunya setelah ibunya meninggal. Ayahnya Wenwu berubah. Ia menjadi dingin dan tegas. Dari pagi hingga malam, Shang-Chi dilatih bukan hanya untuk bertarung, tapi untuk membunuh. Sementara itu, adiknya, Shilling, tidak diizinkan berlatih hanya karena dia seorang gadis. Tapi dia tidak menyerah, dia diam-diam belajar dengan menonton kakaknya. Pada usia 14, Shang-Chi sudah menjadi petarung ulung. Kemudian suatu hari ayahnya memberinya misi pertamanya. Ia disuruh membunuh orang yang bertanggung jawab atas kematian ibunya. Tapi ketika saatnya tiba, Shang-Chi tak bisa melakukannya. Jadi ia malah melarikan diri. Dan sejak hari itu ia tak pernah melihat ayah atau adiknya lagi. Kembali pada Shang-Chi yang sekarang, dan Katie mencapai alamat di Macau, seorang penjaga membawa mereka ke dalam sebuah. Di sana mereka bertemu seorang pria bernama John. Ia mengenali Shang-Chi dari video pertarungan bus yang viral. Ia membawa mereka ke ring pertarungan bawah tanah. Dan di sana sesuatu yang gila sedang terjadi. Seorang penyihir bernama Wong sedang melawan monster besar bernama kekejian. Persis seperti serangan monster, Wong membuka portal, dan monster itu berakhir dengan meninju wajahnya sendiri. Wong memenangkan pertarungan dengan mudah. Melihat semua, Shang-Chi ini mengatakan ia tak ingin bertarung. Tapi kemudian John mengatakan kepadanya ada hadiah uang besar, sehingga ia setuju. Tapi saat ia memasuki ring, ia mendapat kejutan. Lawannya adalah adiknya sendiri, Shilling. Ia menyerangnya tanpa menahan diri. Shang-Chi nyaris tak bisa membela diri. Ia tahu ia marah karena ia meninggalkannya di belakang. Ia mencoba menenangkannya, tapi ia tak mendengarkan. Ia hanya berhenti setelah menjatuhkannya keluar. Nanti ketika Shang-Chi bangun, ia belajar sesuatu yang mengejutkan. Shaoling adalah pemilik klub. Dia sudah mengingatkannya pada janjinya bahwa dia akan kembali dalam 3 hari. Tapi dia tidak pernah. Shang-Chi bertanya tentang kartu pos. Tapi dia bilang dia tidak pernah mengirim apapun. Tiba-tiba semuanya berjalan salah. Klub diserang. Shaoling melarikan diri melalui jalan rahasia, meninggalkan Shang-Chi dan Katie di belakang. Shang-Chi memekahkan jendela dan melarikan diri dengan Katie. Tak lama kemudian anak buah Wenwu tiba. Shang-Chi menyuruh Katie lari ke tempat aman, sementara dia tetap kembali untuk bertarung. Dia melawan beberapa petarung terampil, sambil tergantung di tiang bambu tinggi di atas tanah. Tapi selama pertarungan dia kehilangan keseimbangan dan jatuh beberapa lantai. Pada saat yang sama, salah satu musuh menyerang Katie. Dia mencoba melarikan diri, tetapi akhirnya tergantung di tiang yang rusak. Melihat Shang-Chi ini bergegas menyelamatkannya, dalam perjalanan dia merobohkan beberapa musuh dan tepat pada waktunya, dia meraih tangannya. Tapi kemudian satu musuh menyetrumnya dengan senjata listrik, karena itu Shang-Chi kehilangan cengkeramannya. Katie jatuh, tapi di saat-saat terakhir, Shaoling menyelamatkannya. Sekarang kakak dan adik itu bertarung bersama. Dan akhirnya mereka mengalahkan semua musuh. Hanya ketika mereka pikir itu sudah berakhir, seorang petarung berbahaya bernama Death Dealer muncul dan mencuri kalung Shaoling. Shang-Chi berlari mengejarnya. Mereka berjuang keras dan Shang-Chi berhasil mengambil senjatanya. Semua rasa sakit dari masa lalunya kembali datang. Pria ini adalah pelatihnya, orang yang membuat hidupnya seperti neraka. Sejenak Shang-Chi siap membunuhnya. Namun sesaat sebelum ia melakukan, seseorang menghentikannya. Itu ayahnya Wenwu. Bukannya marah, Wenwu justru terlihat bangga. Katanya ia merindukan anaknya.
segera setelah Shang-Chi. Katie dan Xiaoling dibawa dengan helikopter menuju markas rahasia Wenwu. Wenwu dengan senang hati mengumumkan bahwa anaknya akhirnya kembali. Namun seperti biasa, ia sama sekali tak menghiraukan Xiaoling. Ia memerintahkan para penjaga untuk membawa gadis-gadis itu pergi. Shang-Chi berjalan mengitari tempat dan mengunjungi kamar tempat ia biasa berlatih. Ia mengingat betapa keras masa kecilnya, bagaimana kepalan tangannya akan berdarah karena meninju kayu lagi dan lagi. Dan kemudian saat makan malam, Shang-Chi mengajukan pertanyaan, "Bagaimana kau menemukan kami?" Wenwu dengan tenang menjawab, "Ia selalu tahu di mana keduanya berada. Ia hanya memilih menjauh." Lalu Wenwu menawarkan Shang-Chi sesuatu yang besar. Ia ingin ia menggantikan posisinya dan memerintah di sisinya. Tapi Shang-Chi menolak saat ini. Wenwu mulai berbicara tentang masa lalu. Ia mengatakan bahwa pertemuan Yingli mengubah segalanya untuknya. Sebelumnya ia hanya peduli pada kekuasaan, tapi Nityas menunjukkan kepadanya kehidupan yang berbeda. Ia menyerahkan segalanya untuk bersamanya, dan baginya ia menyerahkan kekuatannya juga. Terus mereka membangun keluarga bahagia. Namun setelah kematiannya, Wenwu hilang selama bertahun-tahun, terus hingga kini ia bahkan telah menemukan cara untuk membawanya kembali. Ia mulai mempelajari segala sesuatu tentang Talo, dan saat itulah ia menemukan sesuatu, sebuah gerbang tersembunyi di pegunungan. Ia yakin Yingli terjebak di baliknya, menunggunya menyelamatkannya. Ia mengatakan ini karena ia mendengar suaranya. Ia memanggilnya meminta bantuan. Wenwu percaya bahwa bangsanya sendiri tengah menghukumnya. Karena ia meninggalkan Talo untuk bersamanya, maka ia mengambil Leontin itu yang diberikan istrinya pada anak-anaknya. Ia menempatkan mereka menjadi patung naga. Tiba-tiba batu-batu mulai bercahaya. Air mulai naik membentuk labirin yang bergerak. Wenwu menjelaskan, jalan menuju Talo dilindungi oleh labirin hidup di hutan. Itu hanya terbuka setahun sekali, dan untuk melewatinya kau perlu tahu jalur dan waktu pastinya. Sekarang ia tahu keduanya hanya dalam waktu 3 hari. Ia berencana memasuki Talo dan membawa istrinya kembali. Bahkan jika itu berarti menghancurkan seluruh desa, Shang-Chi mencoba menghentikannya. Ia memberitahu ayahnya ini tidak masuk akal, tapi Wenwu tidak mendengarkan malah. Ia menyerang anaknya sendiri. Xiaoling mencoba membantu, tapi ia kalah juga. Wenwu memerintahkan para penjaga untuk mengurung mereka di dalam penjara. Katie masih mencoba memproses semuanya. Shang-Chi tahu satu hal yang pasti. Mereka harus mencapai Talo sebelum ayahnya. Jika tidak, semua yang dicintai ibunya akan hancur. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dari sel berikutnya. Ketika mereka memeriksa, mereka menemukan seorang pria bernama Trevor Slattery. Dia hanya aktor dari Liverpool. Dan kemudian sesuatu yang lebih aneh muncul. Makhluk aneh kecil bernama Morris. Trevor menjelaskan bahwa Morris berasal dari Talo dan benar-benar tumbuh dengan ibu Shang-Chi. Shang-Chi menyadari ini bisa membantu mereka. Katanya dia perlu mencapai Talo. Dan Morris dapat membimbing mereka melalui labirin. Saat itu Xiaoling menerobos dinding. Dia memberitahu mereka bahwa dia sudah tahu jalan keluar. Ada terowongan rahasia di pangkalan yang dia gunakan sebelumnya untuk melarikan diri. Segera mereka sampai di garasi. Katie melompat ke kursi pengemudi. Dan sekarang saatnya untuk melarikan diri. Sebagai penjaga mengejar mereka. Shang-Chi dan Xiaoling melawan mereka dari jendela. Shang-Chi bahkan meraih satu penjaga dan menggunakan sidik jarinya untuk membuka kunci gerbang utama. Mereka akhirnya melepaskan diri dan sebelum ada yang bisa mengikuti mereka, tak lama kemudian mereka sampai di hutan misterius. Morris mulai membimbing mereka, memberitahu Katie kemana harus mengemudi. Pepohonan di sekitar mereka mulai bergerak, mendekat dari segala sisi. Itu seperti labirin hidup Katie mempercepat laju mobil dan tepat pada waktunya. Dia lalui sebelum jalan setapak menghilang. Sekarang hanya satu hal yang tersisa, mereka menyeberangi air terjun dan mencapai jalan tersembunyi yang mengarah ke Talo. Apa yang mereka lihat selanjutnya sungguh luar biasa, rasanya seperti dunia magis langsung dari dongeng. Ada makhluk aneh di mana-mana. Burung yang terbuat dari api dan rubah dengan banyak ekor. Sambil mengemudi, Katie terganggu oleh semua keindahan dan hampir menabrak makhluk ajaib yang terlihat seperti campuran kuda dan naga. Dia dengan cepat berhenti tepat pada waktunya. Setelah beberapa saat mereka akhirnya mencapai desa. Tempat itu dijaga oleh singa besar seperti makhluk. Shang-Chi dan Xiaoling melangkah keluar. Dasi memperkenalkan diri sebagai anak-anak Yingli, tapi penduduk desa tidak mempercayai mereka. Seorang pria bernama Guangbo menyuruh mereka pergi. Para pejuang bersiap-siap menyerang, tapi tiba-tiba seseorang menghentikan mereka. Itu Yingnan, adik ibu mereka. Dia mengenali mereka dan menyambut mereka. Shang-Chi dengan cepat menjelaskan semuanya. Dia memberitahu mereka ayahnya akan datang, dan dia berencana menyerang desa hanya dalam beberapa hari. Yingnan kemudian mengungkapkan kebenaran. Orang-orang mereka tidak hanya tinggal di sini. Mereka sedang menjaga sesuatu yang berbahaya. Sebuah gerbang gelap di balik gerbang itu. Ada makhluk-makhluk jahat yang terperangkap di dalam. Tugas Birikes adalah melindungi dunia dari mereka. Di penjara memberitahu mereka bahwa ayah mereka ingin membuka gerbang itu karena ia yakin ibu mereka ada di dalam. Tapi Yannan mengatakan bahwa itu tidak benar. Dia menjelaskan sebuah kisah lama. Dahulu kala, sesosok makhluk kuat bernama penghuni dalam kegelapan menyerang tanah mereka. Itu datang dengan pasukan dan mereka tidak hanya membunuh orang, mereka memeras jiwa mereka. Dan setiap jiwa membuat mereka bahkan prajurit terkuat pun tak bisa menghentikan mereka. Tapi kemudian pelindung agung muncul, seekor naga yang kuat. Dengan bantuannya, mereka menyegel makhluk itu dan pasukannya di balik gerbang gelap.
Sejak hari itu orang-orang Talo telah menjaganya. Kini mereka bersiap untuk perang. Mereka mulai membuat senjata menggunakan sisik naga. Yingnan juga mengatakan sesuatu yang penting. Wenwu bukanlah orang pertama yang mencoba membuka gerbang. Banyak orang mencoba sebelumnya. Dan semuanya mendengar suara dari balik gerbang. Suara yang menjanjikan mereka apa yang paling mereka inginkan sementara itu. Katie juga diminta untuk membantu. Dia mulai berlatih dengan busur dan anak panah, sehingga dia bisa bertarung juga. Mengunjungi makam ibu mereka, dan menerima pakaian prajurit khusus yang dia ciptakan dengan diam-diam belajar dari kakaknya Shang. Chi pergi ke Yingnan dan memintanya untuk mengajarinya pertarungan ibunya. Gaya dia tahu itu satu-satunya cara dia bisa melawan ayahnya. Pada awalnya itu tidak mudah. Dia mencoba menggunakan gaya ayahnya tapi kalah cepat, sehingga dia mulai belajar sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih tenang dan seimbang. Malam itu Shang-Chi memikirkan masa lalunya. Dia ingat malam semuanya berubah. Suatu malam musuh datang mencari ayahnya. Ibunya mencoba menghentikan mereka dengan damai, tapi mereka tidak mendengarkan. Dia menyuruh anak-anaknya bersembunyi dan pergi berperang sendirian. Dia kuat tapi ada terlalu banyak musuh. Shang-Chi menyaksikan ibunya dipukuli sampai mati kemudian. Ketika Wenwu pulang, dia melihat tubuhnya. Dan sesuatu di dalam dirinya pecah. Dia memakai cincin lagi dan pergi untuk balas dendam. Dia membawa Shang-Chi muda bersamanya. Di sebuah bar, Shang-Chi menunjukkan orang-orang yang bertanggung jawab. Dan Wenwu membunuh mereka semua. Shang-Chi berdiri di sana membeku ketakutan. Tapi lama-kelamaan dia mulai menjadi seperti ayahnya. Bertahun-tahun kemudian Wenwu mengirimnya dalam misi untuk membunuh orang di balik kematian ibunya kembali ke masa sekarang. Shang-Chi mengungkapkan kebenaran pada Katie. Ia mengatakan ia berbohong sebelumnya. Ia tidak melarikan diri karena ia gagal. Ia benar-benar menyelesaikan misi. Ia membunuh pria itu, tapi setelah melakukannya ia merasa kosong. Karena itulah ia meninggalkan segalanya dan memulai hidup baru. Katie mencoba menghiburnya. Tapi Shang-Chi telah mengambil keputusan. Dia cuma mengatakan dia akan menghentikan ayahnya apapun yang terjadi. Hal terakhir yang dicintai ibunya, rumahnya, dan akhirnya hari tiba, jalan menuju Talo terbuka. Dan para pejuang desa bersiap-siap untuk berperang. Tapi Guangbo masih belum mempercayai Katie. Ia mengatakan ia belum siap bertarung dengan busur. Saat itu Wenwu tiba dengan pasukannya. Yingnan mencoba untuk terakhir kalinya untuk menghentikan. Dia mengatakan kepadanya kebenaran istrinya tidak terjebak di balik gerbang. Tapi Wenwu tidak mendengarkan. Dan begitu saja pertempuran dimulai. Selama pertarungan, Shang-Chi melihat ayahnya berjalan menuju kuburan ibunya. Ia berlari mengejarnya. Menggunakan tongkat timbangan naganya, ia menyerang. Tapi Wenwu dengan mudah menjatuhkannya. Wenwu menyalahkannya. Ia mengatakan Shang-Chi hanya berdiri di sana dan menyaksikan ibunya mati. Dan tak ada yang bisa ia lakukan pertarungan terus. Shang-Chi berjuang mempertahankan diri melawan kekuatan cincin. Tapi kemudian sesuatu berubah. Ia mengeluarkan semua kemarahannya dan melawan kembali dengan kekuatan penuh. Ia berhasil menjatuhkan ayahnya dan mengatakan yang sebenarnya ini salahmu. Mendengar ini Wenwu kehilangan kendali. Penuh amarah ia menggunakan cincin dan melempar Shang-Chi ke sungai. Lalu ia mendengar suara istrinya memanggilnya sehingga ia terbang. Ia arah gerbang dan mulai memecahkannya dengan segenap kekuatannya. Retakan mulai muncul dan tiba-tiba makhluk-makhluk gelap melarikan diri. Monster-monster ini mulai menyerang semua orang, mencuri jiwa-jiwa pendekar. Melihat ini, pasukan Wenwu dan orang-orang Talo akhirnya bergabung. Karena sekarang mereka semua memiliki musuh yang sama. Makhluk-makhluk ini memberi makan jiwa-jiwa kepada penghuni dalam kegelapan. Cukup ia akan membebaskan diri dan menghancurkan seluruh dunia. Sementara itu, Shang-Chi terbangun di bawah air. Dan di depannya, ia melihat sesuatu yang luar biasa, pelindung besar. Naga itu bangkit dan menghancurkan banyak makhluk. Namun pertarungan masih jauh dari selesai. Shang-Chi kembali menghentikan ayahnya. Ia mencoba menjelaskan lagi, namun Wenwu menolak untuk mendengarkan, sehingga kini Shang-Chi harus melawannya. Namun kali ini ia menggunakan gaya bertarung ibunya tenang, seimbang, kuat. Wenwu menyerang menggunakan cincin, namun Shang-Chi melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia mulai mengendalikannya satu persatu. Ia mengambil semua cincin. Kini ia memiliki kekuatan penuh, namun bukannya membunuh ayahnya. Ia perlahan melempar cincin ke bawah. Ia mengingatkannya, keluargamu masih di sini. Ia memohon agar ia berhenti untuk menerima kenyataan bahwa istrinya telah tiada. Namun tepat pada saat itu gerbang terbuka. Dan seekor iblis raksasa lolos dari penghuninya dalam kegelapan. Monster itu menyerang Shang-Chi. Tapi Wenwu melangkah masuk, ia menyelamatkan anaknya. Kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Wenwu memberikan cincin itu pada Shang-Chi dan mengorbankan dirinya. Jiwanya diambil oleh monster itu. Kini pertempuran terakhir dimulai. Naga itu kembali dan melawan makhluk raksasa. Shang-Chi dan Shalin ikut bertarung. Mereka menunggangi naga itu dan mencoba menghentikan monster itu. Tapi monster itu terus bertambah kuat dengan menyerap lebih banyak jiwa. Ia bahkan meraih naga itu dan mulai mengalirkan nyawanya. Guangbo mencoba menyerang, tapi ia terbunuh juga.
Keadaan semakin memburuk. Monster itu meraih Shaolin, tapi Shang-Chi menyelamatkannya menggunakan cincin. Tepat ketika semuanya tampak hilang, Katie mengambil tembak. Dengan satu panah sempurna, ia menghantam leher monster itu. Ini memberi mereka kesempatan naga itu menjebak makhluk itu lagi. Dan kali ini Shang-Chi menghabiskannya. Dia dengan menggunakan cincin, ia menghancurkan monster itu dari dalam. Makhluk itu meledak dan semua musuh yang tersisa hilang. Pertempuran usai, tapi biayanya berat, banyak nyawa melayang. Shang-Chi melihat sekeliling, melihat para pendekar yang gugur. Tapi ia juga lega Katie selamat. Malam itu desa menghormati mereka yang meninggal dalam momen emosional yang tenang. Beberapa saat kemudian Shang-Chi dan Katie kembali dalam kehidupan normal mereka. Mereka bertemu teman-teman mereka lagi dan mencoba menjelaskan semuanya. Tentu saja tak ada yang mempercayai mereka. Sampai tiba-tiba sebuah portal terbuka dan Wong muncul. Ia memanggil Shang-Chi dan Katie untuk ikut dengannya. Mereka berpamitan dan mengikutinya ke tempat yang tak diketahui. Meninggalkan semua orang di restoran yang benar-benar bingung. Dan begitulah ceritanya. Jadi apa yang kalian pikirkan tentang itu, beritahu saya di komentar. Dan jika sekalian menikmati rekap ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Pesan yang bisa diambil dari video ini adalah bahwa masa lalu tidak selalu menentukan masa depan. Seperti Shang-Chi, setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, memperbaiki kesalahan, dan memilih jalan hidupnya sendiri. Keberanian sejati bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang menghadapi ketakutan, menerima diri sendiri, dan melindungi orang-orang yang kita sayangi.